Wali Kota Medan Bobi Nasution berencana maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara pada tahun ini. Klaim akan dukungan sejumlah partai politik disebut sudah digenggam menantu Presiden Joko Widodo ini. Lalu seberapa besar kans dari Wali Kota Medan ini di tengah nama sejumlah calon potensial lain yang kini mencuat? Apakah peta politik Sumatera Utara juga akan sama dengan konstelasi nasional atau justru malah berbeda? Dan untuk menjawab serta menganalisanya, sudah bergabung bersama kami dua orang narasumber. Pertama, Wali Kota Medan Bobi Nasution, serta Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum, selamat malam Bang Bobi. Prof Burhan, apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Alhamdulillah dalam kabar baik. Jadi langsung saja saya ke Bang Bobi. Bang Wali dulu, jadi artinya selain Golkar, Gerindra, dan juga PAN yang Anda sebut sudah memberikan rekomendasi, apakah sudah ada partai lain begitu Bang yang sudah memberikan rekomendasi untuk Anda? Sebenarnya bukan rekomendasi ya Mas ya, Oke. benar dari kemarin kita bilang bukan rekomendasi karena memang partai politik hari ini kita lihat semua partai politik untuk pilkada masih masa penjaringan. Jadi kalau rekomendasi kan saya lihat seolah-olah sudah pasti, sudah sepakat, sudah bulat putusannya. Tapi saya rasa hari ini semua partai masih melakukan penjaringan. Nah, memang dari Golkar. Jadi kalau bukan Dari rekomendasi, Golkar sudah lampu memberikan hijau kah begitu Bang maksudnya? ya komunikasi dengan partai secara langsung. Ya, memang dari Golkar kita sudah terima surat tugas, surat penugasan itu di bulan Desember kemarin, kurang lebih kita sudah terima untuk penugasan dari Partai Golkar. Dan nggak cuma saya sendiri, saya rasa yang di Sumatera Utara ada 2 nama, saya dan Ketua DPD Golkar Sumut, Bang Ijek, juga diberikan surat tugas oleh Golkar, dan saya sendiri bukan hanya ditugaskan untuk bisa maju di Pilgub Sumut, tapi juga diberikan surat tugas untuk calon wali kota Medan juga. Oke. Artinya menunggu apa kalau kemudian ada surat penugasan satu untuk tetap di wali kota, satu kemudian untuk Gubernur Sumatera Utara begitu Bang? Ya makanya tadi saya bilang partai kan pasti hari ini melihat mana yang layak, yang pantas untuk dicalonkan. Partai pasti punya mekanismenya sendiri, partai politik pasti punya caranya sendiri untuk bisa menilai siapa yang bisa dicalonkan di mana. Nah ini kan pasti partai punya penilaian sendiri. Oke. Kalau untuk ditanya ke saya ditunggu apa ya, saya nggak bisa jawab karena ngambil keputusannya kan bukan di calon kandidatnya kan gitu, tapi Baik. di partai politiknya. Oke Bang, kalau begitu pertanyaan saya, optimisme Anda bagaimana? Untuk Sumatera Utara saja Anda tadi sudah mengatakan ada Bang Ijek Musara Jaksa begitu. Saat ini menjabat Ketua DPD, mantan Wakil Gubernur yang rasa-rasanya kok ini juga kuat begitu. Nah optimisme Anda seperti apa kemudian? Mesin Anda lebih kuatkah kemudian untuk memenangkan Gubernur? Ya optimisme kalau kan ya, ini kita mengikuti lagu yang viral beberapa tahun lalu aja nih. Ojo dibanding-banding ke katanya. Oke, baik. Jadi ya nggak, saya rasa saya juga nggak kapasitas saya untuk menilai seseorang. Yang pasti yang kisah kita bawa hari ini, yang saya sampaikan, partai politik yang mau mengusung calon kepala daerah, kalau sudah pernah ada diberikan amanah, ya seperti jabatan publik di wali kota ataupun di atasnya lagi, ya pasti kan dilihat kinerjanya juga. Oke, baik. Ya mudah-mudahan kinerja saya selama wali kota, nah itu kan yang nilai bukan saya juga, tentunya masyarakat Kota Medan itu sendiri, dan partai politik itu sendiri. Baik, ini saya ingin juga mengutip kata netizen, Abang ini sepertinya merendah untuk meroket begitu ya. Oke, saya tanyakan Prof Burhan. Jadi kalau kemudian konstelasinya Prof, artinya ada nama-nama
yang juga potensial di sana. Seberapa besar dan seberapa kans dari Bobi Nasution ini, Prof? Iya, begini, Bram ya, saya kebetulan mendapatkan kepercayaan dari 5 sampai 6 partai untuk melakukan penjaringan melalui survei bakal calon kepala daerah yang diusung oleh kelima atau keenam partai tersebut. Salah satunya adalah Partai Golkar. Jadi betul yang disampaikan oleh Mas Bobi tadi, jadi tahap sekarang itu partai-partai itu baru pada tahap penjaringan nama-nama bakal calon kepala daerah. Nah nanti partai akan mengerucutkan sampai pada bulan Juli sampai Agustus hingga proses pengusulan resmi, nominasi resmi. Nah pertanyaannya bagaimana cara pengerucutannya? Nah umumnya partai-partai di Indonesia itu memakai mekanisme survei dalam rangka memutuskan siapa calon yang akan diusung oleh mereka. Karena survei dianggap sebagai mekanisme saintifik, objektif, yang bisa diterima oleh semua bakal calon dalam rangka memastikan dan memutuskan siapa calon yang bakal mereka usung. Oke. Nah, kalau ukurannya survei, memang data saya kira bukan hanya indikator politik Indonesia, lembaga-lembaga yang melakukan survei di Sumatera Utara minimal sampai data terakhir kami pertengahan Januari 2024 itu Mas Bobi sudah unggul memang. Jadi di data kami dalam simulasi top of mind, simulasi semi terbuka 15 nama hingga pengerucutan, Mas Bobi menempati peringkat pertama di kisaran 26 sampai 31%, tergantung simulasinya. Oke. Nah yang menarik calon incumbent, karena Pak Edi Ramayandi kan kita sebut sebagai incumbent ya, karena baru pertama kali terpilih sebagai kepala daerah, itu berada di peringkat kedua dengan selisih yang cukup jauh. Nah pertanyaannya bagaimana dengan Pak Musa Rajeksah ya, atau Ijek yang merupakan kader Partai Golkar sendiri. Nah survei pertengahan Januari, Pak Ijek relatif masih sangat kurang kompetitif, baru 2,6%. Tetapi kan proses nominasi ini masih berlangsung hingga bulan Juli dan Agustus. Dengan asumsi jadwal pilkadanya masih tetap bulan November. Artinya partai seperti Golkar pasti akan memberi kesempatan buat calon yang mereka akan gadang-gadang untuk meningkatkan elektabilitasnya, tidak didasarkan pada peta pada bulan Januari. Jadi meskipun masih sangat jauh ya, masih sangat kompetitif, karena tentu Golkar akan menunggu sampai proses sebelum pendaftaran kepala daerah dilakukan. Prof, ini artinya sangat ditentukan oleh kinerja yang sudah ada. Paling nggak 3 nama tadi kan sebagai sudah pernah gubernur, wakil gubernur, Bang Bobi sebagai wali kota. Apakah itu yang akan cukup menentukan ke depan atau kemudian langkah politik respon terhadap dinamika yang juga akan cukup menentukan elektabilitas dari masing-masing ini, Prof? Begini Bram ya, indikator sudah melakukan survei itu udah ribuan kali, 7.000 kali sejak 2003, termasuk era pilkada langsung sejak 2005. Dan biasanya partai-partai politik di Indonesia itu menentukan siapa calon yang mereka usung berdasarkan, ini faktor yang pertama, itu elektabilitas. Karena umumnya partai politik di Indonesia itu pengen menjadi bagian dari pemenang. Dan seringkali mereka mengusung calon kepala daerah, bahkan calon presiden sekalipun, yang bukan berasal dari kader mereka sendiri. Asalkan calon yang bersangkutan punya potensi untuk menang. Jadi ukurannya itu yang paling utama adalah elektabilitas. Soal kinerja itu menjadi faktor pendukung. Karena kalau misalnya calon tidak memiliki kinerja yang baik sebagai pejabat publik, tentu efek elektoralnya kecil. Tetapi lagi-lagi kapan partai akan mengambil keputusan, itu umumnya di ujung sebelum proses pendaftaran dimulai. Sekaligus memberi motivasi buat kadernya untuk meningkatkan elektabilitasnya sebelum partai akhirnya mengambil keputusan. Baik, artinya last minute kemudian pasti akan diambil keputusan. Nah, oke, saya kembali ke Bang Bobi. Jadi artinya Bang Bobi, kalau tadi dari survei Mas Prof Burhan dari indikator begitu Anda di angka 20 sekian persen begitu, bisakah angka itu menjadi modal awal Anda untuk juga kemudian
menjajaki partai politik meski PDI Perjuangan mengatakan sudah memblacklist nama Anda begitu Bang? Ya, pasti yang disampaikan Prof. Burhan tadi menjadi bukan hanya modal ya menurut saya, tapi mudah-mudahan menjadi pertimbangan bagi partai politik kepada seorang sosok yang mau mencalonkan. Ya kebetulan tadi kata Prof. Burhan saya ada di posisi teratas, ya mudah-mudahan penilaian partai juga bisa melihat itu saja sebenarnya. Oke, tapi ada upaya lain mencoba mungkin untuk merayu ulang PDIP begitu yang katanya sudah memblacklist Anda, yang katanya kalau saya kutip dari Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Aswan Jaya mengatakan kesannya ketika partai membutuhkan Anda tidak memberi, tapi ketika Anda menginginkan ini datang atau meminta ke partai begitu Bang? Ya, saya kemarin sudah menyampaikan untuk di partai politik ini perannya juga penting. Saya juga sudah melihat dan merasakan langsung ya, Mas Bram. Saya sebagai wali kota, menjalankan tugas sebagai wali kota, kita bisa melihat peran partai politik di tingkat kabupaten kota saja itu sangat menentukan, karena kerja eksekutif ini kan selalu bersamaan dengan legislatifnya. Kami punya DPRD di sini, kami kerja dengan DPRD kami sangat luar biasa nyaman. Saya kerja dengan DPRD yang ada di Kota Medan, sejauh ini tidak ada gesekan yang sangat membahayakan, bahkan beberapa kebijakan, program, peraturan daerah kita selesaikan dengan seluruh partai. Ini sangat smooth, sangat baik, karena memang tujuannya, tentunya semua partai tujuannya ingin membangun di daerah, baik daerah mulai dari tingkat 2, tingkat 1 sampai dengan tingkat nasional, semua partai pasti tujuan ingin membangun. Oke, baik. Ya, tujuan yang membangun ini kan pasti, karena nggak mungkin semua kader partai bisa menjadi pimpinan di daerah, ya harus dititipkan ke satu orang, kedua orang untuk sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ya, nah optimisme saya rasa itu akan Anda yakini akan dititipkan pada Anda begitu Bang? Ya kita mencoba, kita kan harus mencoba. Harus coba. Mencobanya hanya pada koalisi Prabowo Gibran kemarin, atau jangan-jangan di luar itu juga sudah Anda coba Bang? Tapi jangan langsung dijawab Bang Bobi, karena kita akan jeda senak. Kami akan kembali untuk menanyakan pada Bang Bobi dan juga Prof. Burhan nanti terkait bagaimana konstelasi, apakah nasional masih akan juga sama terbentuk di Sumatera Utara. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya langsung saja kembali menanyakan kepada Wali Kota Medan, Bang Bobi. Jadi artinya apakah kemudian koalisi dari Prabowo Gibran kemarin ini juga menjadi modal awal Anda, dan apakah di Sumatera Utara ini juga semuanya akan kemudian mendukung Anda begitu Bang? Ya kita coba semua yang tadi saya sampaikan, karena memang selama ini kita kerjanya, kita coba nanti untuk kolaborasi. Tadi saya sampaikan juga selama ini kita kolaborasi dengan semua partai politik yang ada di Medan, yang ada di Sumatera Utara. Ini kolaborasi untuk membangun daerahnya bagus. Ya, kita coba untuk menyampaikan dan mendaftar di selain partai yang ada di koalisi Pilpres kemarin itu. Oke, baik. Tapi sebelum saya lanjutkan bertanya kepada Bang Bobi dan juga Prof. Burhan begitu, kami akan putarkan terlebih dahulu statement dari Ketum Projo Budiari berikut ini.
Si Agustus. Projo kira-kira Dukung, pokoknya kita dukung. Mas apa ya? Dukung. Relawan nih keren. Pasti buat pilkada serentak. Kalau Jawa Barat kemana Bang Muni? Tunggu, masih lagi di ini kan di Godok. apa, di Godok semuanya. Belum ada yang pasti ya, kecuali Banten ya. Banten Bu Banten Airin. Bu Airin. Berarti semua yang keluarga Jokowi ikut pilkada, Projo ikut tuh. Kan nggak semuanya, cuma Bobi doang. Emang semuanya dari mana? Kan ada kali Mas Kaisang. Enggak, Pak Kaisang udah ngomong. Beliau istrinya Bu Mbak Irin nggak maju. Jadi Enggak kayak jadi. aspri-aspri presiden yang maju, Projo ikut tuh. Dukung. Oh, iya, udah bener itu. Jago-jago semuanya. Tapi kemarin ada pandangan Pak Presiden tersebut buat mengkondisikan apa? Ya nggak apa-apa. Kamu punya pandangan silakan aja. Iya kan? Baik, saya akan konfirmasi kalau begitu. Jadi kalau tadi para awak media menanyakan kalau kemudian kehadiran Pak Jokowi di sana untuk kemudian mengkondisikan termasuk endorse dari Projo untuk Anda bisa maju dan mulus melenggang begitu, bagaimana tanggapan Anda, Bang? Ya, kalau Pak Jokowi kemarin ke Medan, yang setahu saya untuk ketemu sama anak menantu sama cucu-cucunya Pak Jokowi. Ya, selama ini kan juga ada beberapa kali kesempatan Pak Jokowi juga berlebaran di daerah, dan di lebaran beberapa tahun sebelumnya juga biasanya baru di hari lebaran kedua atau ketiga biasanya saya sama istri sama anak-anak baru nyusul Pak Jokowi. Kali ini Pak Jokowi datang ke Medan nemuin anak sama menantu sama cucu-cucunya. Oke. Saya rasa itu saja. Tapi ada bahasan atau mungkin Anda minta nasihat begitu dari Pak Presiden untuk maju dalam Pilgub esok, Bang? Pertama sekali minta maaf lah. Karena suasana Idul Fitri pasti mohon maaf lahir batin dulu. Bahasan Kemarin. khusus kemudian tidak ada begitu, Bang? Atau mungkin jangan-jangan Pak Jokowi mencoba untuk melobi banyak pihak di Sumatera Utara mungkin? Yang banyak melobi kemarin itu anak-anak saya itu minta jalan-jalan terus. Oke. Melobi Pak Jokowi untuk ditemenin jalan-jalan. Oke, lobbynya malah itu ya. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Prof. Burhan kalau begitu. Jadi Prof, kalau kemudian ini tadi Projo sudah mengatakan akan mengendorse keluarga Jokowi, disebut Pak Budi Ari ini satu-satunya ya Bang Bobi begitu. Jadi menurut Anda ini akan seperti apa kemudian kalau sudah ada endorse dari Jakarta begini, Prof? Ya saya kira wajar kalau Projo menyatakan mendukung Mas Bobi ya, karena bagaimanapun Mas Budi Ari sebagai ketua Pro Jokowi itu punya kepentingan atau punya hubungan emosional ya untuk menyukseskan Mas Bobi sebagai calon gubernur di Sumut. Tetapi yang menarik tadi sebenarnya soal PD Perjuangan, karena kita tahu memang masih ada luka ya terkait dengan Pilpres 2024, dan apakah luka tersebut itu punya implikasi terkait dengan Pilkada 2024, itu yang menarik untuk kita ikuti. Karena bagaimanapun sikap PD Perjuangan per hari ini itu masih menunjukkan kesan bahwa mereka masih menjaga jarak dengan keluarga besar Pak Jokowi. Tetapi yang menarik adalah bagaimana memastikan ya luka tadi tidak merugikan secara elektoral buat kepentingan PD Perjuangan di Pilkada. Karena jangan sampai karena perasaan terluka, karena merasa dikhianati di Pilpres, kemudian membuat PD Perjuangan kurang rasional dalam mengambil sikap dalam rangka Pilkada serentak 2024. Nah di Sumut ya Bram, ini datanya menarik ini ya. Oke. Itu ada teori yang disebut dengan istilah split ticket voting, straight ticket voting, yaitu pilihan elit politik dalam proses nominasi calon kepala daerah. Kalau misalnya itu diikuti oleh basis masanya, itu disebut dengan istilah straight ticket voting. Jadi pilihannya itu linier antara keputusan elit politik dengan konstituennya. Tetapi kalau keputusan itu tidak linier, artinya apa yang diputuskan oleh elit ternyata tidak match dengan
basis massa mereka Oke. itu disebut dengan istilah split Nah, ticket. yang terjadi di Sumut Nah, akan seperti apa, kalau Prof? kita lihat, kalau kita lihat datanya, itu basis pemilih PD Perjuangan kurang lebih sekitar 18,6%. Di survei bulan Januari 2024 di Sumut, itu 34,5%-nya memilih Mas Bobi gitu. Jadi paling banyak justru basis massa PDIP larinya ke Mas Bobi. Nah ini menarik buat saya. Kalau misalnya elit PD Perjuangan punya komitmen untuk tidak mendukung Mas Bobi, berarti ada perbedaan aspirasi antara elit dengan basis massanya. Prof, Hal tapi yang sama juga terjadi di Golkar. yang menjadi pertanyaan Prof, tapi apakah kemudian split ticket voting ini karena memang yang memilih PDIP adalah loyalis Jokowi atau mereka yang kemudian masuk dalam kategori puas terhadap kinerja Jokowi begitu? Dua-duanya. Jadi pertama kita mengukur dengan satu pilihan di Pilpres 2019, kedua dari aspek kepuasan terhadap Pak Jokowi. Nah biasanya pemilih PDIP itu di dua variabel ini sama-sama lebih kuat ketimbang misalnya ya mereka yang tidak puas terhadap Pak Jokowi. Nah ini pula yang menjelaskan mengapa basis PDIP di 2024 kemarin waktu Pilpres itu sebagian besar tidak mendukung Mas Ganjar, tapi justru memilih Pak Prabowo Gibran. Jadi lagi-lagi soal split ticket voting ini jangan sampai diremehkan ya. Nah kalau kita lihat data Bram, itu pemilih PKB yang justru lebih banyak ke Edi Ramayandi. Dan hanya 16,7% yang memilih Mas Bobi. Artinya ya, gimana? Tapi maksud saya begini, ketika memang itu menjadi faktor, apakah itu bisa tertransfer dengan sepenuhnya begitu? Ketika pilihannya adalah ke seorang Prabowo, apakah itu bisa tertransfer semuanya ketika Bobi Nasution maju begitu, Prof? Maksudnya gimana pertanyaannya? Ketika tadi Anda mengatakan kepuasan terhadap Jokowi besar, terus kemudian ada split ticket voting, yang memilih PDIP, memilih Prabowo, apakah hal yang sama ini bisa terjadi ketika Bobi Nasution yang maju? Ya tentu harus diuji lagi ya dalam survei-survei berikutnya. Tetapi lagi-lagi dalam konteks split ticket voting tadi, keputusan elit untuk menyukseskan calon di luar dari aspirasi massa, itu tentu akan membutuhkan kerja keras lebih besar untuk memastikan basis massanya mengikuti aspirasi elitnya. Nah, dalam kasus Pilpres kemarin itu gagal. Jadi eksperimen PD Perjuangan untuk menyukseskan Mas Ganjar itu ternyata sebagian besar tidak diikuti oleh basis massanya sendiri. Dan ini yang menjelaskan mengapa Mas Ganjar hanya dapat 16%. Jadi lagi-lagi tidak seluruhnya gagal, tetapi untuk kasus Pilpres kemarin menunjukkan sekali lagi bahwa aspirasi basis massa itu jauh lebih penting dalam menyukseskan kompetisi elektoral ketimbang keputusan elit. Terakhir saya ke Bang Bobi. Jadi artinya Bang, kalau kemudian analisa dari dan data juga Prof Burhan tadi mengatakan demikian, apakah itu apa upaya Anda untuk kemudian bisa juga mendapatkan elektoral yang sama dengan didapatkan oleh Prabowo kemarin begitu? Terakhir Bang, singkat saja. Ya, untuk sampai sekarang yang saya sampaikan dari tadi sebenarnya sudah mewakili semuanya. Saya rasa sebenarnya tadi yang kita lakukan sekarang sampai ke depan ya tentunya akan tidak jauh berbeda. Saya rasa kita tetap kolaborasi, silaturahmi, punya komunikasi baik itu kepada partai politik dan juga yang paling penting juga menuntaskan juga kerja saya sekarang sebagai wali kota Medan itu. Baik. Berarti kami publik akan melihat seperti apa kemudian perkembangannya serta kemudian bagaimana elektabilitas seperti yang dijelaskan oleh Prof Burhan tadi. Terima kasih. Waktu para narasumber ada Bang Bobi Nasution, Wali Kota Medan, serta Prof Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia telah bergabung sama kami. Selamat malam semuanya. Sehat selalu. Malam semuanya.